Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Pada video ini saya ingin menjelaskan pengertian dan pengalaman saya mengenai Allah yang kita sembah, yang diajarkan dalam Alkitab adalah Allah yang tidak terbatas, atau disebut juga dengan infinity of God. Ketidakterbatasan Allah berarti Allah terbebas dari segala batasan. Ketidakterbatasan itu mencakup 3 hal penting dalam pengertian yang mendalam dan mendasar. Pertama, kesempurnaannya yang mutlak. Dalam pengertian ketidakterbatasan Allah secara kualitatif, bukan secara kuantitatif. Ketidakterbatasannya di dalam kesempurnaannya pada atribut-atributnya, di mana ketidakterbatasan itu mengkualifikasi setiap atribut-atribut karakter-karakter keberadaan dirinya Allah. Misalnya, Allah tidak terbatas di dalam kuasanya. Berarti kuasa Allah tidak berkesudahan. Ia berkuasa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ia berkuasa atas segala yang ada. Bahkan untuk setiap inci adalah di dalam kekuasaan Allah yang tak terbatas. Yang kedua, Allah tidak terbatas dalam pengetahuannya. Pengetahuannya ada pada dirinya, tak terbatas. Kita tidak mungkin memahami secara menyeluruh dan utuh pengetahuan Allah, karena pengetahuan Allah tidak terselami. Ketidakterbatasan inilah yang mengkualifikasi seluruh natur atau hakikat atau esensi dari Allah yang disingkapkannya kepada kita melalui atribut-atributnya yang dapat diperhatikan oleh kita melalui namanya dan karyanya. Tentunya kita bisa mengerti tentang bagian ini bahwa pengetahuan Allah tak terselami. Kita mengetahui dan mengenal Allah melalui firman-Nya, melalui karyanya. Namun secara esensial keberadaan pengetahuan Allah yang tak terbatas ini kita sungguh terbatas memahaminya. Berikutnya yang ketiga, artinya ketidakterbatasan itu sempurna mutlak karena keberadaan Allah yang kekal, yang tidak terbatas dalam relasinya dengan waktu, karena ia adalah kekal, yang artinya bahwa Allah pada dirinya kekal sempurna. Tidak ada di dalam keberadaannya itu yang disebut sementara, momen, proses, dan sesuatu yang seperti pada diri manusia atau ciptaan lain. Allah pada dirinya kekal yang tak terbatas. Berikutnya, kita ingin mengerti tentang ketidakterbatasan Allah di dalam kemahahadirannya. Kemahahadiran Allah yang nyata-nyata dalam relasinya dengan ruang, langit, bumi, dan segala isinya menceritakan kemuliaan Allah. Dan Allah tidak terbatas kehadirannya. Di sini ia hadir ketika kita berdoa, dan di sana juga ia hadir. Kehadirannya yang menggambarkan kita bersyukur, saat yang sama kita bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan dan bersujud kepadanya. Saat yang sama Tuhan Allah mendengar seluruh doa dan pujian kepadanya. Saat yang sama Tuhan mengetahui apa yang ada pada isi hati manusia, walaupun miliaran manusia ada di atas muka bumi ini. Dengan pengertian itu, maka kita mengetahui bahwa keberadaan dari Allah yang tidak terbatas, tentunya kalau kita kaitkan dengan ciptaannya, ada materi, ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia, ada malaikat yang sifatnya dapat kita raba, kita lihat, kita dengar, kita ketahui. Allah melampaui itu dan berkuasa atas semua yang terbatas itu. Juga kalau kita lihat adanya roh-roh, baik itu malaikat, bahkan roh kita, dan juga si jahat. Allah adalah roh yang tak terbatas, tapi malaikat adalah roh yang terbatas. Setan adalah roh yang terbatas.
Manusia juga adalah roh yang terbatas, dibatasi oleh tubuhnya. Dengan kata lain, bahwa ada keterbatasan, dan keterbatasan itu pasti menggambarkan bahwa kita di dalam ruang dan di dalam waktu. Ruang adalah waktu, waktu adalah ruang. Tidak ada satu titik atau satu ruang yang tidak diketahuinya, dan ia tidak mengerti tentang hal itu. Ia Allah yang menguasai semua. Ia tak terbatas. Dengan demikian, kita bisa menyadari ketidakterbatasan Allah ini. Selanjutnya, kalau kita ingin membedakan dan memahami Allah yang tidak terbatas di dalam ruang dan waktu, dan kemahahadirannya yang melampaui ruang dan waktu, melampaui sejarah, karena kita tahu ialah yang memulai sejarah alam semesta, bumi, umat manusia, umat Tuhan, dan gerejanya. Ia juga yang memimpin sejarah dan yang mengakhiri sejarah, dan yang akan memulai sejarah baru di dalam konteks langit dan bumi yang baru. Jadi dalam hal ini, kemahahadiran Allah berarti memenuhi seluruh ruang, waktu, sejarah, dan ketidakterbatasannya itu tidak berubah, kekal selama-lamanya. Ia melampaui segala sesuatu, menggambarkan Allah adalah transenden. Tetapi sekaligus ia yang maha hadir, dia adalah Allah yang imanen, yang berkuasa, hadir di dalam seluruh karya ciptaannya. Dengan kata lain, natur transendensi dan imanensi dari keberadaan Allah itu memberikan kepada kita pengertian bahwa Allah maha hadir. Ketika kita berdoa di sini, kita menyembahnya, dan saat yang sama atau di waktu yang berbeda, ada orang-orang juga yang menyembah dan memuji Tuhan. Pada saat yang sama, Tuhan hadir menyatakan kehendaknya kepada umatnya di satu zaman, di satu tempat, maka pada saat yang sama ia juga menyatakan kehendaknya di satu zaman, di satu tempat kepada seseorang atau satu komunitas. Tidak ada istilah kemarin atau besok. Bagi Allah yang tidak terbatas, dalam ruang dan waktu, yang ada hanya present, hari ini atau saat ini. Present dalam pengertian kita tetap dibatasi oleh waktu, oleh ruang. Tetapi present, kemahahadiran, di dalam keberadaan Allah yang tidak terbatas itu, tidak dibatasi ruang dan waktu. Kita bersyukur kepada Allah karena Alkitab mengajarkan kita tentang bagian penting ini agar kita menyadari bahwa sungguh-sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Kita berdoa kapan saja, berkarya di mana saja, dan kita mengerjakan semua aktivitas di dalam ruang dan waktu itu, Allah mengetahuinya dan Allah hadir. Apa implikasinya? Ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang suci, atau ada orang-orang jahat yang melakukan yang jahat, yang buruk, dan yang cemar, Allah tahu dan Allah mengerti keadaan itu, dan Allah menyatakan kehadirannya. Saudara-saudara, dengan pemahaman yang mendasar dari ajaran Alkitab tentang ketidakterbatasan Allah, kita makin gentar dan makin hormat kepada Allah dalam segala hal yang kita kerjakan. Dengan kata lain, marilah kita sungguh-sungguh hidup menyadari tanggung jawab kita di tengah-tengah zaman kita, dalam ruang waktu kita, dalam sejarah kita, mengerjakan yang benar, yang baik, yang suci, yang adil, sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.